bagi kekuatan kita, keimanan kita kepada Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini, amalan-amalan di hari Jumat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengamadikan juga dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru, dipanggil untuk menunaikan solat, maka bersegeralah dari hari Jumat itu. Maka berjalanlah kamu kepada Allah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli atau perdagangan. Demikian itulah lebih baik bagi kalian jika kalian adalah orang yang mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan-keutamaan yang dapat kita raih pada hari Jumat ini. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan hari Jumat. Maka banyak hadis-hadis yang memberikan penjelasan tentang hari Jumat. Salah satunya adalah yang dijelaskan dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang baik di saat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Allah menciptakan 7 hari. Di antara 7 hari itu ada yang sangat baik, yang paling baik yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Hari tersebut adalah hari diciptakannya Adam, hari ketika Adam dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika Adam dikeluarkan daripada surga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Nabi mengatakan, hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Kemudian ada beberapa amalan, mudah-mudahan waktu cukup untuk kita menjelaskan karena banyak sekali ulama menjelaskan tentang keutamaan atau amalan-amalan pada hari Jumat, yaitu kita berdoa pada hari Jumat. Berdoa pada hari Jumat ini terjadi beberapa pendapat. Yang pertama adalah yaitu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Berdasarkan hadis sebagaimana Nabi SAW bersabda, yaumul jum'ah yaumul jum'atis nata asyrata sya'atan la yujadu fiha abdun muslim yas'alullah syai'an. Pada hari Jumat itu terdapat 12 jam. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah illa atahu iyahu faltamisuha akhir sa'ah ba'dal asri, melainkan dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu carilah di akhir-akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Pendapat pertama adalah ketika selesai sholat asar, maka perbanyaklah kita berdoa. Maka jangan kita tinggalkan zikir pagi dan zikir di petang, karena banyak doa-doa di sana, termasuk doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca sekali. Ada juga doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dibaca 3 kali. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kita baca di petang hari. Maka sangatlah sayang jika kita melewatkan berdoa kepada Allah terkhusus di hari Jumat setelah selesai sholat asar. Pendapat kedua yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, hiya ma baina an yajlis al-imam. Waktu itu adalah waktu terbentang antara waktu duduknya imam ila antuk
tuqdas shalah ila an tuqda as-shalah, ya, sampai pelaksanaan salat. Jadi pendapat yang kedua ini yaitu sejak imam naik mimbar. Maka ada yang mengatakan antara khutbah kedua, khutbah pertama dan khutbah kedua, di situ kita berdoa. Yang ketiga adalah setelah selesai sholat asar, artinya di waktu-waktu akhirnya Pak, di waktu-waktu akhir. Ada yang mengatakan selesai sholat asar di waktu-waktu akhir mendekati waktu maghrib. Jadi di situ banyak fadilah-fadilah keutamaan. Pendapat yang keempat adalah menggabungkan semua pendapat tersebut. Artinya apa? Dari waktu terbit, dari waktu petang, dari waktu masuknya waktu Jumat sampai dengan berharinya waktu Jumat, maka disitulah keutamaan kita berdoa kepada Allah. Artinya di semua waktu sampai berakhirnya waktu Jumat, disitulah kita banyak-banyak berdoa. Yang kedua adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW pada malam dan hari Jumat. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, aksiru ala minas sholah fi kulli yaum jumu'ah fa inna sholata ummati ta'aradu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Perbanyaklah selawat kepadaku pada setiap Jumat, karena selawat umatku, ya, selawat yang diucapkan oleh seorang hamba akan diperlihatkan padaku pada hari Jumat. Jadi kita disunahkan untuk memperbanyak salawat di mana saja kita berada. Sejak kita berkendaraan, kita pulang dari masjid, banyak bersalawat. Ketika kita berada di mana, di kantor, banyak kita bersalawat di hari Jumat ini, karena akan diperlihatkan kepada Rasulullah pahala Jumat kita, pahala daripada salawat kita. Faman kana aktsaruhum ala shalah, ya, barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, maka kita mendapatkan hadiah daripada Rasulullah. Kana aqrabahum minni manzilah, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari. Perintah bersalawat juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya wahidah. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadaku wahidah, sebanyak satu kali, sallallahu alaihi ashran, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan bahwa makna salawat Allah itu kepada kita itu maksudnya adalah Allah memberikan rahmat kepada kita. Sedangkan malaikat itu artinya adalah memohon ampunan kepada kita. Sedangkan manusia itu adalah selawat itu maksudnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasul. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat itu bisa kita lakukan, dapat kita baca juga dengan beberapa ragam. Ada yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa juga kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang sering kita baca ketika duduk di tahiyat akhir, yang kita baca ketika salat Ibrahimiyah. Itu bisa kita baca di mana saja kita berada. Yang ketiga adalah amalan pada hari Jumat adalah membaca suratul Kahfi pada siang atau pada malam harinya. Nah, surah Al-Kahfi ini dimulai sejak waktu maghrib tadi, Pak. Pada waktu tadi maghrib, dan diakhiri juga dengan waktu maghrib nanti di Jumat malam atau di malam Sabtu. Jadi di hari Jumat itu sudah berakhir, mati maghrib sudah berakhir. Fadilah untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Salah satu hadis, banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilah ataupun keutamaan membaca suratul Kahfi, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan
man qara'a surah Al-Kahfi fi yaumil jum'ah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini, maka dia akan diberikan cahaya oleh Allah yang dapat menerangi di antara kedua Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Kami kutip dari buku Keistimewaan Jumat pada bab 23 Fikih Said Sabiq, halaman 578 sampai 579, jilid 1, cetakan yang ketiga. Kami ambil dari keutamaan hari Jumat. Maksud daripada cahaya di sini, Allah memberikan cahaya di sini, ulama mengatakan bahwa Allah memberikan hidayah kepada seseorang Jumat ini dan Jumat yang akan datang untuk kita tidak melakukan perbuatan maksiat, untuk terhindar dari perbuatan maksiat, untuk kita menjauhi, untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ini salah satu keutamaan daripada suratul Kahfi. Maka ada adab-adab, Pak. Maka adab, salah satu adab ketika kita membaca surah Al-Kahfi dalam masjid. Dalam buku Fikih Said Sabiq jilid pertama yang tadi kami jelaskan tentang referensi yang kami bacakan, bahwa seorang ulama yang berfatwa Syekh Muhammad Abduh tentang makruhnya membaca surah Al-Kahfi. Maksudnya makruh di sini apa, Pak? Makruh dengan suara yang keras ketika kita membaca surah Al-Kahfi, karena cara membaca seperti itu, kata beliau, dapat mengganggu khusyuan orang yang sedang beribadah sholat, sehingga dilarang. Makruh kita membaca surah Al-Kahfi itu nyaring-nyaring dalam masjid. Jadi misalkan kita baca surah Al-Kahfi, di ujung kiri bacanya nyaring, di ujung kanan bacanya nyaring, di tengah-tengah ada orang yang sholat. Maka mana yang lebih penting, Pak? Ketika ada orang sholat melaksanakan ibadah wajib, sedangkan kita membaca suratul Kahfi mengganggu orang, maka boleh saja membaca suratul Kahfi asalkan tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Maka silahkan membaca Al-Quran dalam masjid agar kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah cukup kita sendiri yang mendengarkan. Jangan sampai kita membaca di saf depan, saf yang ke-8 kedengaran, Pak. Nyaring banar berarti kita, sehingga mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang membaca surah Al-Kahfi di sisi kanan kita atau di sisi kiri kita membaca amalan lain. Bisa jadi dia berzikir kepada Allah, bisa jadi dia berdoa kepada Allah. Dan jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran, khususnya di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, mengganggu saudara-saudara kita. Dan ini pun sudah dipatwakan dalam buku Fikih Said Sabiq halaman 579 oleh Syekh Muhammad Abduh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga keutamaan ketika kita membaca surah Al-Kahfi, yaitu menghafalnya, Pak. Menghafal semuanya kah? Tidak. Kita menghafal 10 ayat saja. Maka kata Rasulullah, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, usima minad dajjal. Maka dia akan terlindung dari dajjal. Maka Pak, kita mencoba sama-sama, tidak ada alasan bagi kita untuk mencoba menghafal ayat pertama sampai ayat yang ke-10 nah surah Al-Kahfi. Maka kata Rasulullah, usima minad dajjal, maka akan terlindung dari dajjal, Pak. Akan terlindung dari dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah, tambah lagi waktu, yang keempat adalah membaca surah As-Sajadah di rakaat pertama dan hal ata alal insan pada rakaat kedua pada subuh Jumat. Sebagaimana terdapat dalam hadis Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW biasa membaca pada subuh hari Jumat Alif Lam Mim tanzilul kitabil rabbil alamin dan seterusnya, surah As-Sajadah pada rakaat pertama, dan hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura, surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Maka kita disunahkan untuk membaca surah As-Sajadah pada rakaat pertama dan surah Hal Ata 'alal Insan pada rakaat yang kedua.
terjadi perbedaan pandang daripada para ulama. Yang pertama, apakah surah As-Sajdah dan Al-Hatta 'alal Insan ini dibaca setiap Jumat subuh? Ada yang mengatakan bahwa tetap dibaca setiap Jumat subuh. Ada juga yang mengatakan pendapat yang kedua adalah tidak boleh untuk dilazimkan, karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kewajiban ketika kita membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan. Dikhawatirkan karena pernah terjadi. Ulun kada hendak salat di sana. Kenapa? Setiap subuh Jumat kada membaca surah As-Sajdah dan Al-Hatta 'alal Insan. Nah, ini kan sudah memberikan pengertian pada diri bahwa membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan itu satu kewajiban. Ulun kada hendak salat di sana aja. Ulun salat di sana aja tiap hari Jumat subuh membaca surah As-Sajdah dan Al-Hatta 'alal Insan. Artinya ini terjadi perbedaan daripada para ulama. Kemudian bagaimana pandangan daripada Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang membaca surah As-Sajdah? Maka kami ringkas saja bahwa Majelis Tarjih dengan ini menyebutkan bahwa ada pertanyaan tentang membaca surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah pada sholat subuh di hari Jumat, dan boleh pula membaca surah lain. Artinya silakan membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Kemudian apabila yang dibaca adalah surah Sajdah, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Ini pandangan daripada Majelis Tarjih. Kemudian minta waktu sedikit, mungkin 5 menit, Pak. Kemudian yang kelima adalah disunahkan mandi untuk berhias, ya. Kemudian juga menggosok gigi dan memakai wangi-wangian. Jumhur ulama, Pak. Jumhur ulama mengatakan bahwa mandi di hari Jumat, ya, mandi di hari Jumat sebelum datang ke masjid dihukumi sunnah muakkadah, meskipun di antara sebagian ulama yang kecil mengatakan bahwa mandi di hari Jumat itu wajib. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa mandi di hari Jumat itu wajib, sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib ala kulli muhtalim, bagi setiap orang yang berusia balik. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian sedangkan jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, dan inilah yang dipakai oleh mayoritas para ulama, bahwa mandi di hari Jumat itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dari Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, ya, wa maniqtasala fal ghuslu afdalu, dan barang siapa yang mandi maka itu lebih utama. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah datang ke masjid lebih awal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man aktasala yaumal jum'ah gusla al janabah. Barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah. Jadi seperti mandi wajib. Ketika kita mandi Jumat, maka ada sunnah-sunnahnya, yaitu seperti kita melakukan seperti mandi janabah atau mandi yang seperti mandi wajib. Summa roha faka'annama qaraba badanatan. Lalu berangkat menuju masjid, maka ia seolah berkorban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu yang kedua, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu ketiga, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor kambing. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu keempat, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kelima, maka dia seolah-olah berkorban dengan sebutir telur. Maksudnya dia datang ketika dia di awal waktu dia datang, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana berkorban seperti unta, Pak.
Bila mana dia datang di waktu akhir, di waktu yang sudah penuh jamaah, ya maka dia akan mendapatkan seolah-olah seperti sebutir telur. Rasulullah melanjutkan, fa idza kharajal imam hadarat al malaikah yastami'una dzakra, dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir. Maka malaikat hadir untuk mendengarkan zikir atau mendengarkan khutbah yang dilakukan oleh imam. Terakhir Pak, ulun sampaikan terakhir, masih banyak ini, terakhir ulun sampaikan yang ketujuh adalah ketika kita melaksanakan ibadah salat Jumat, maka ada satu perkara yang mungkin saja sering kita lakukan, dan ini sebenarnya dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika kita memasuki masjid, yaitu melangkahi pundak-pundak orang yang sedang berjamaah duduk. Jadi diriwayatkan bahwa menurut pendapat ulama, makruh hukumnya melangkahi leher orang lain pada hari Jumat ketika sholat Jumat. Jadi ketika khatib naik mimbar, ketika itu kita masuk ke dalam masjid ingin mencari saf yang di depan, ketika itu ada saudara kita yang sedang duduk, maka kita dimakruhkan untuk kita melangkahi pundak-pundak mereka. Ada seseorang yang datang pada waktu sholat Jumat lalu melangkahi pundak orang lain, sedangkan Nabi SAW sedang berkhutbah, maka beliau pun bersabda, "Ijlis, duduklah kamu," kata Nabi. "Kamu telah mengganggu orang yang kamu terlambat datang." Abu Daud dan Nasai. Jadi kita dilarang Pak, ketika sudah khatib naik mimbar, untuk kita melangkahi pundak-pundak saudara kita yang sedang duduk. Maka intinya adalah ketika ada saf kosong di depan, maka cepat-cepat untuk mengisi. Yang teraneh adalah banyak keutamaan-keutamaan ketika kita berada di depan. Tapi di antara kita jamaah, ada di antara kita yang ketika sholat Jumat untuk berada di saf paling belakang. Padahal banyak keutamaan-keutamaan ketika kita berada di saf ke depan. Dalam kitab fikih Said Sabiq dijelaskan bahwa hukum ini dikecualikan bagi imam yang ketika itu datang mungkin saja terlambat, dikecualikan. Ini ada pendapat, atau seseorang yang melihat bahwa di barisan depan ada tempat yang kosong, maka ketika ada tempat yang kosong, maka kita berhati-hati untuk kita memasuki, untuk kita melangkahi pundak saudara-saudara kita. Boleh kita melangkahi pundak saudara kita, ataupun kita meminta izin ketika khatib belum naik ke atas mimbar. Akan tetapi ketika sudah khatib naik ke atas mimbar, maka larangan ini berlaku Pak, untuk kita tidak melingkahi pundak-pundak saudara kita, karena ini merupakan adab. Orang akan terganggu bila mana khatib sudah menyampaikan wasiatnya, khatib sudah menyampaikan isi khutbahnya, ketika itu kita datang terlambat, kita memisahkan keduanya, maka ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya masih banyak yang lain yang ingin ulun sampaikan, tapi karena waktu, mudah-mudahan di waktu-waktu yang lain ada pemateri-pemateri yang bisa menyampaikan tentang adab-adab seputar kita di dalam masjid, karena ini sangat penting. Karena adab ini Rasulullah SAW memberikan adab kepada kita untuk kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita berkah dan rahmatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.